Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ariaksaku, kembali lagi di podcast Ngerujak Ngerumpi bareng Jaksa Kejaksaan Negeri Jeneponto. Nah, Sobat Ariaksaku, kan biasanya kita ini ditemenin sama jaksa-jaksa cantik, jaksa-jaksa ganteng yang berseragam coklat nih. Hari ini ada yang berbeda. Kita didampingi oleh ibu-ibu Ikatan Adiaksa Dharma Karini Daerah Jeneponto. Ada pepatah yang mengatakan di balik suami yang sukses pasti ada istri-istri yang hebat di belakangnya. Itu sudah pasti. Nah, hari ini kita kedatangan ibu-ibu hebat tersebut. Nah, yang pertama itu ada izin Bu, Ibu Vivi Ramadiagus, istri dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, dan Ibu Ayu Pangerang, yaitu istri dari Kepala Subseksi Penyidikan pada Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jeneponto. Bisa mungkin disapa dulu Sobat Adiaksaku, Bu. Sobat Adiaksa. Iya. Oke. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali kepada Sobat Adiaksaku, jangan lupa mendukung program Ngerujak Kejar Jeneponto dengan like, share, dan komen di Facebook, Instagram, Twitter maupun YouTube. Nah, untuk awalannya nih Bu, saya mau tanya nih Bu, Ikatan Adiaksa Dharma Karini itu apa sih Bu? Jadi perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Yeah. Ikatan Adiaksa Dharma Karini ini adalah organisasi wanita, istri dari pegawai kejaksaan, istri dari pensiunan kejaksaan, pegawai wanita, istri dari janda pensiunan kejaksaan. Yeah. Yang organisasi yang mandiri, non politik, bergerak di bidang kemasyarakatan, di bidang sosial budaya, pendidikan dan ekonomi. Jadi mereka ini bergerak di bidang kemasyarakatan itu untuk istilahnya seperti ada marsnya sendiri, menjadi mitra kerja para suami. Oke. Nah, kalau di IAD sendiri itu Bu, bidang setahu saya ada beberapa bidang ya. Yeah. Seperti saya pernah dengar bidang pendidikan. Nah, itu tupoksinya masing-masing seperti apa Bu, dan ada berapa bidang? Jadi di IAD ini, Ikatan Adiaksa Dharma Karini ini ada 3 bidang yang bergerak di kemasyarakatan. Pertama bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini melaksanakan tugas-tugasnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dari anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini tadi. Kemudian juga bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini bergerak di perekonomian anggota-anggota IAD, dari ada kegiatan misalnya menjual hasil produksi dari anggota IAD. Kemudian juga ada bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya ini bergerak di bidang kemasyarakatan, seperti misalnya ada bencana alam, ada membuat gerakan misalnya meningkatkan wawasan di bidang budaya, ada juga kegiatan seperti misalnya mengunjungi anggota-anggota ataupun memberikan bantuan-bantuan, di mana bidang sosial budaya ini diketuai oleh Nyonya Pangerang. Gitu. Oke. Untuk bisa mungkin dijelaskan oleh Ibu Pangerang nih, untuk bidang sosial budaya, kegiatannya untuk tahun 2021 kan ini masa pandemi nih, dibatasi mobilitasnya masyarakat. Nah, apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan Bu? Mungkin karena pandemi ya, kita kan bagian sosial, kita turun ke lapangan, kayak berikan bantuan-bantuan untuk masyarakat yang kena imbasnya buat COVID. Terus paling itu ya, untuk bidang sosial intinya kita turun ke lapangan untuk bantu terutama keluarga-keluarga Adiaksa yang memerlukan bantuan, yang terkena imbasnya pada COVID ini. Terus kalau budaya mungkin kayak kita bikin acara-acara yang kayak lomba tari buat ini. Kayak gitu aja sih kalau sosial budaya. Oke. Nah, hari ini kan saya lihat nih ibu-ibu pakai baju kebaya nih. Tapi kemarin-kemarin pas acara seperti arisan, ada saya lihat pakai baju kuning. Yeah. Terus pernah saya lihat juga pakai baju batik. Nah, itu penggunaannya bagaimana Bu? Waktu-waktu khusus atau bagaimana? Ya.
Jadi ada seragam ada 4 ya, 4 jenis, 4 Ya, jenis. apa saja tuh Bu? 4 jenis. Jadi seragam pertama itu seragam kerja yang berwarna kuning. Jadi seragam kerja itu digunakan pada saat kegiatan yang bersifat kerja seperti rapat pengurus, kemudian pelatihan, kalau dia ditambah lagi di luarnya pakai blazer coklat, itu berarti ikut pelantikan, kemudian juga rakerda. Nah, kemudian yang pakaian yang mungkin sering dilihat masyarakat itu yang pakaian batik, mungkin bisa dilihat juga di IG kita, di Facebook kita itu ada kemarin beberapa kali kita ngasih, selama pandemi ini kita ada ngasih bantuan kepada masyarakat untuk istilahnya berbagi kasih. Kemudian juga ada kemarin beberapa bencana banjir, bencana tanah longsor juga ada sempat kita datangi. Itu kita pakaian kita itu batik. Batik itu pakaian batik bawahannya hitam. Jadi kalau di luar ruangan kita pakai celana, di dalam celana hitam panjang. Kalau di dalam ruangan kita pakai rok. Itu tujuannya untuk acara kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Seperti tadi bantuan. Kemudian juga kalaupun ada pertemuan rutin, misalnya wilayah Sulawesi Selatan. Nah, pertemuan konsultasi itu kita pakaiannya itu. Kemudian juga satu lagi, ini pakaian kita ini kebaya. Adalah kebaya, seragam kebaya IAD dengan bawahan kain batik wiron. Ini dipakai ketika peringatan hari ulang tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Kebetulan ini Mbak Mila, jadi hari ini tanggal 21 Juli 2021 tepat 21 tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Terima kasih. Jadi sebelumnya Ikatan Adiaksa Dharma Karini ini berada di bawah Dharma Wanita. Kemudian di tahun 2000 mandiri, berdiri sendiri menjadi Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Ya, pertanyaan selanjutnya. Apa suka duka mendampingi suami yang seorang jaksa? Nah, dari Ibu Ayu mungkin dulu. Dari saya dulu. Iya. Nah, setahu saya kan Dokter Ayu ini ya berprofesi sebagai dokter. Nah, bagaimana nih membagi waktu untuk kerjaan dan ternyata bersamaan waktunya untuk mendampingi di kegiatan-kegiatannya suami seperti itu? Oke, suka dukanya dulu kan ya. Suka dukanya. Suka dukanya tuh kalau sukanya mungkin selain dapat ilmu banyak tentang kejaksaan, kan saya sendiri saya baru ini sekali baru tahu tentang kayak begini ternyata kejaksaan. Selama ini kan cuma nonton doang. Di IAD ini benar-benar belajar ternyata kejaksaan ini begini-begini. Jadi saya lebih tahu kerjaan suami saya. Terus kedua mungkin mempererat tali silaturahmi juga ya buat sama ibu-ibu istri-istri jaksa sama pegawai-pegawai yang lainnya. Terus apalagi ya, banyak sih sebenarnya sukanya, cuma itu aja. Terus apalagi ya, kalau dukanya mungkin kayak kalau jaksa kan biasa kalau sidang terus pulangnya malam, itu aja kalau dukanya. Tapi lebih banyak sukanya sih kalau itu. Terus pertanyaan kedua tadi bagi waktunya ya. Bagi waktunya itu misalnya kalau saya misalnya kayak ada kegiatan yang benar-benar saya nggak bisa tinggalin, misal kayak mendampingi suami saya, itu mungkin saya kayak izin ke pimpinan saya. Misalnya pimpinan saya nggak kasih izin, paling saya izin sama ibu ketua biasanya Bu ya. Bu izin Bu, nggak bisa tinggal karena misalnya kayak ada pasien gawat atau ada vaksinasi dan lain-lain. Itu aja sih untuk pembagian waktunya. Kalau dari ibu ketua sendiri, apalagi bapak ini kan pindah-pindah nih, sekian berapa tahun pasti pindah. Nah, bagaimana suka dukanya Bu? Kalau dibilang suka duka ya, lebih banyak itu suka. Jadi organisasi ini yang menyatukan kita istri-istri pegawai kejaksaan ini untuk lebih kuat, lebih mandiri, saling dukung-mendukung istilahnya. Sukanya itu pertama kita pindah-pindah itu dibiayai negara loh. Jadi kita dibiayai negara, kita bisa pindah. Saya asli Aceh, nggak pernah menyangka
bahwa saya bisa kemari, bisa makan kuda, malah sekarang saya udah bisa masak kuda. Nah, itu sukanya yang luar biasa yang kita bisa dapatkan. Dan organisasi ini juga sukanya karena kita senang ngumpul, saling berbagi, apalagi nanti ketika kita, apalagi kalau rumah di komplek ya dulu ya, kita biasa sama-sama, yuk kita belajar masak ini, kita belajar masak ini. Itu kita semua belajarnya di AD, di Ikatan Adiaksa Dharma Karini ini. Berbagi resep, berbagi pengalaman hidup, kadang-kadang ada yang dituakan, gimana sih pengalamannya, nasihatnya, apa segala macam. Kalau dukanya mungkin berpisah ya. Kejaksaan ini mengajarkan kita untuk berpisah. Itu yang paling sedih kalau sudah pisah. Karena ikatan itu, makanya saya salut dengan Adiaksa ini, memikirkannya luar biasa cerdas. Dia memikirkannya itu, dia sebutkan itu ikatan, karena memang ikatan yang kita jalin di sini kuat sekali, apalagi di daerah. Seperti tadi Bu Ayu yang dokter itu, nanti misalnya Ibu tolong ini gimana, saya gini nggak bisa ini, ayo nggak apa-apa kita dukung, ayo kita ini. Nah, itu yang kadang-kadang yang susah kita untuk ngelepasnya gitu. Lebih banyak enaknya sih kalau misalnya ini saya bilang di ini Ikatan Adiaksa Dharma Karini ini. Jadi kalau ribetnya pindah-pindah tuh Bu, gimana? Iya, luar biasa. Packingnya itu yang malesnya itu ya, apalagi kalau yang masih punya anak kecil ya, yang masih punya anak kecil pindah sekolah. Itu kayak anak saya aja udah ya pindah lagi. Karena namanya anak-anak mungkin udah punya teman, terus tiba-tiba dia harus pindah. Jadi dia gimana ya, ada perasaannya sedih. Kita aja yang udah gede juga berpisah sedih, apalagi anak-anak. Paling itu aja sih kalau misalnya pindah-pindah itu. Kalau saya usahakan saya selalu mendampingi suami, karena bukan masalah tadi pepatah yang menyatakan bahwa di belakang keberhasilan seorang suami itu ada seorang istri yang hebat. Itu bukan hanya mendukung peran seorang suami istri itu kalau menurut saya, tapi juga tempat berbagi, tempat berkeluh kesah suami ketika dia pulang lelah, letih, dia butuh dihibur. Itulah peran kita, itulah yang saya jaga, saya usahakan kemanapun Bapak pindah saya usahakan ikut. Jadi bagi calon-calon Ibu IAD, kan pegawai kejaksaan itu diwajibkan harus bisa ditempatkan di mana saja. Jadi harus juga siap untuk mendampingi suami di mana saja. Iya. Oke. Nah, kan hari ini hari ulang tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini yang ke-21 nih Bu. Apa nih harapannya buat IAD ke depannya? Harapannya agar organisasi ini terus berjalan, tetap semangat walaupun ada aral melintang. Insya Allah organisasi inilah yang membawa keberhasilan bagi Adiaksanya sendiri, sehingga saya harapkan ke depannya Ikatan Adiaksa Dharma Karini ini dapat terus sukses dan berjaya. Oke, amin. Kalau dari Ibu Ayu, harapannya apa? Harapannya sebenarnya sama aja ya semua Ibu IAD, semoga harapannya semua IAD kedepannya lebih jaya lagi, lebih maju, makin kompak ibu-ibunya. Amin. Terus itu aja tambahan dari Ibu Ibu Kejari. Tambahan aja. Oke, nggak terasa nih udah berapa selang kita ngobrol sama ibu-ibu IAD daerah Jeneponto. Nah, besok itu adalah hari ulang tahun Kejaksaan, jadi Hari Bakti Adiaksa ke-61. Jadi stay tune, besok ada lagi podcast untuk HBA ke-61. Nah, sebelum saya tutup nih, kembali lagi diingatkan kepada Sobat Adiaksaku, jangan lupa untuk like, share, dan komen di akun sosial media Kejaksaan Negeri Jeneponto, di Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Oke, kurang lebih mungkin hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejari Jeneponto, yakin bisa.